Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Syariat Islam merupakan syariat yang sempurna dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya daripada manusia itu sendiri. Dan tidak ada syariat yang Allah turunkan kecuali di balik syariat tersebut ada hikmah-hikmah yang sangat mulia. Demikian juga syariat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati ternyata syariat siyam, puasa bukanlah syariat khusus umat Islam, bahkan telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat terdahulu, terhadap kaum-kaum dari nabi-nabi terdahulu. Ini menunjukkan akan pentingnya syariat puasa dan memiliki hikmah-hikmah yang sangat banyak. Para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari disyariatkannya puasa. Di antaranya, mereka menyatakan bahwasanya seorang yang berpuasa akan lebih mengerti tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Tatkala dia merasa lapar, maka dia tahu bagaimana besar nikmat kenyang. Tatkala Allah menjadikan perutnya kenyang, sebenarnya itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang sering kita lupakan. Karena sebagian orang atau sebagian kita terkadang baru bisa benar-benar merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tatkala nikmat tersebut ditarik atau dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang baru sadar akan berharganya, bernilainya nikmat memandang tatkala matanya sakit. Seorang baru sadar akan nikmatnya kesehatan, dia bisa banyak beraktivitas, banyak ibadah yang bisa dilakukan. Kapan dia sangat sadar? Tatkala dia sakit. Ini sering dirasakan oleh sebagian orang, dan diantaranya hikmah dari berpuasa yaitu seorang bisa sangat sadar akan pentingnya atau akan besarnya nikmat kenyang yang Allah berikan kepadanya. Kapan dia rasakan tersebut? Tatkala dia merasa lapar, tatkala menjalankan ibadah puasa. Hikmah yang lain disebutkan oleh para ulama yaitu bahwasanya seorang yang berpuasa maka dia akan lebih perhatian terhadap orang-orang yang miskin. Dia bisa merasakan bagaimana rasa lapar yang dirasakan oleh saudara-saudaranya sama muslim yang mungkin terkadang tidak tahu apa yang harus mereka makan setiap harinya. Banyak di antara kaum muslimin yang masih dalam keadaan fakir, masih dalam keadaan miskin. Kalaupun mereka makan, mereka tidak bisa makan apa yang mereka hasratkan. Uang mereka tidak cukup untuk beli makanan yang mereka inginkan. Oleh karena jika tatkala seorang berpuasa, dia bisa merasakan bagaimana sulitnya atau rasa lapar yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang kelaparan. Tatkala dia merasakan hal tersebut, maka perhatian dia terhadap saudara-saudaranya semakin besar dan akan memberi motivasi kepadanya untuk berinfak dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Ada hikmah yang lain juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya sungguhnya perkara yang paling berat dialami oleh orang-orang penduduk neraka adalah rasa lapar dan rasa haus. Selain diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab neraka jahanam, mereka dibakar. Di antara penderitaan yang mereka rasakan adalah rasa lapar yang sangat luar biasa dan rasa haus yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dialog antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Sampai-sampai penduduk neraka berkata kepada penduduk surga, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah." Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Tatkala penduduk neraka menyeru kepada penduduk surga. Di mana kapan itu tatkala di dalam neraka, tatkala mereka merasakan rasa lapar yang amat sangat dan rasa haus yang sangat parah, sehingga mereka mengatakan, "Wahai penduduk surga, berikanlah kepada kami sebagian dari minuman kalian dan dari makanan yang Allah berikan kepada kalian."
Maka penduduk surga mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya makanan ini bagi orang-orang yang kafir. Para ulama menyebutkan tatkala seorang berpuasa dia bersabar dengan menahan rasa lapar dan menahan rasa haus, maka kesabarannya ini niscaya akan bisa menjauhkan dia dari rasa lapar dan rasa haus yang dirasakan oleh orang-orang yang diazab di neraka jahanam. Tatkala dia mengingat bagaimana rasa lapar dan rasa haus yang akan menimpa para penduduk neraka jahanam, maka akan mudah bagi dia untuk menjalani rasa lapar dan rasa haus tatkala dia sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama juga, yaitu bahwasanya puasa dengan berpuasa melatih kita untuk mempersempit jalannya syaitan. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana yajri min bani Adam majra dam. Bahwasanya syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia dalam aliran darah. Ya. Oleh karena jika seorang berpuasa, ya akan mempersempit aliran syaitan. Karenanya Nabi SAW pernah bersabda kepada para pemuda, ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa illam yastati' fa alaihi bisiyam. Barang siapa yang tidak mampu, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Karena dengan puasa tersebut akan mengurangi syahwatnya, mempersempit jalan-jalan yang ditempuh oleh syaitan. Oleh karenanya barang siapa yang sudah memiliki hasrat yang tinggi untuk menikah, ya, syahwatnya sudah berkobar-kobar tetapi tidak punya modal, maka sebagian ulama mengatakan bukan hanya sunnah dia berpuasa, tapi wajib bagi dia untuk berpuasa, untuk mengurangi syahwatnya. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, di antara hikmah juga yang disebutkan oleh para ulama tentang berpuasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin seorang hamba senantiasa berada dalam keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memperlipat gandakan pahala minimal 10 kali lipat. Oleh karenanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, maka seakan-akan dia berpuasa 10 bulan. Dan kita tahu bahwasanya 1 tahun ada 12 bulan. Jadi karena 1 hari dilipat gandakan seperti 10 kali, maka barang siapa yang berpuasa sebulan penuh, seakan-akan dia berpuasa selama 10 bulan. Kemudian ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal yang mewakili 2 bulan yang tersisa. Sehingga barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shoma dahar, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh, sehingga dia senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia dinilai senantiasa berpuasa setiap hari. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian daripada hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentang disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Adapun keutamaan tentang puasa di bulan Ramadan, maka sangatlah banyak ya. Puasa sendiri memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Bulan Ramadan sendiri memiliki keutamaan yang luar biasa. Tatkala tergabungkan antara keduanya, bulan suci Ramadan kemudian disertai dengan ibadah puasa itu sendiri, maka membuahkan ya keutamaan yang luar biasa. Di antara keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, ya kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi kabar gembira kepada para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Oleh karenanya disunahkan bagi kita tatkala akan tiba bulan Ramadan, ya, maka kita kabarkan kepada saudara-saudara kita, baik melalui BBM atau melalui SMS atau kita telepon, kita beri kabar gembira kepada mereka, kita ingatkan tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Di antara keutamaan bulan Ramadan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufiddatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, yang menunjukkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Wa ghulliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka tertutup, yang menunjukkan redanya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidatis syayatin, bahkan setan-setan dibelenggu. Oleh karenanya kalau antum perhatikan hadis ini, benar-benar bulan Ramadan itu dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar membuat kaum muslimin semangat untuk beribadah. Sampai rahmat Allah diturunkan, kemarahan Allah diredakan, kemudian setan-setan dibelenggu, ya. Ini suatu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkondisikan bulan Ramadan agar kaum muslimin bisa berlomba-lomba beribadah di bulan tersebut, karena ini merupakan musim panen bagi kaum muslimin. Kita tahu jika ada misalnya pameran, ya, pameran perdagangan, pameran buku atau pameran tertentu yang di situ akan datang banyak para pembeli, kita dapati para pedagang begitu bersemangat untuk berjualan di hari-hari pameran tersebut. Mereka benar-benar berusaha ekstra kerja keras agar bisa meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya, mengingat waktu pameran terbatas. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian waktu di antara satu tahun untuk memotivasi kaum muslimin untuk beramal saleh. Di antaranya tatkala bulan Ramadan. Tatkala bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan bulan tersebut dengan diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai setan-setan juga dibelenggu. Setan-setan juga dibelenggu, ya. Meskipun ada beberapa pendapat dari para ulama tentang makna dibelenggunya para setan. Ada yang mengatakan bahwasanya, ya, yang dibelenggu gembong-gembongnya saja, ya. Ya, adapun yang setan-setan kroco masih berkeliaran. Karena dalam satu lafal disebutkan maradatus syayatin, yang dibelenggu adalah gembong-gembong jin, ya. Gembong-gembong jin yang kafir, adapun setan-setan yang kroco masih berkeliaran. Buktinya masih banyak orang bermaksiat tatkala bulan Ramadan, meskipun kita akui bahwasanya di bulan Ramadan kuantitas dan kualitas maksiat berkurang. Ini kenyataan yang kita lihat, ya. Karena memang gembong-gembong jin lagi dibelenggu, tinggal yang kroco-kroconya. Ada yang mengatakan bahwasanya seluruh jin dibelenggu, baik yang jin gede maupun jin kecil, semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dibelenggunya jin-jin tersebut bukan berarti membuat mereka tidak beraktivitas sama sekali. Mereka masih punya aktivitas, akan tetapi aktivitasnya terbatas. Seperti seorang penjahat yang dibelenggu di penjara, dia masih bisa ngomong, masih bisa gerak-gerakan kaki, dia masih beraktivitas, tapi aktivitasnya terbatas. Oleh karenanya masih saja ada yang bermaksiat. Ada yang mengatakan bahwasanya seluruhnya dibelenggu, tidak bisa beraktivitas sama sekali. Setan-setan dari golongan jin, yang aktivitas setan-setan dari golongan manusia, yang mereka adalah murid-murid dari setan-setan dari golongan jin, ya, mereka sudah dididik selama 11 bulan, maka pada bulan Ramadan mereka bisa beraktivitas sendiri, bahkan mengganggu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kenyataan yang kita lihat bahwasanya aktivitas kemaksiatan pada bulan Ramadan memang semakin sedikit, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan bulan tersebut sehingga mempermudah kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya kemaksiatan itu bukan hanya timbul dari gangguan syaitan, bisa juga dari hawa nafsu manusia itu sendiri, ya, yang telah terlatih untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah yang lain dari ibadah puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah sehari saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari neraka jahanam sejauh 70 tahun. Ini ganjaran yang luar biasa bagi orang yang berpuasa. Banyak sekali, ya, keutamaan berpuasa. Yang saya sebutkan tadi hanyalah sebagiannya. Adapun pahala yang hakiki, pahala yang sebenarnya dari ibadah puasa, maka tidak ada yang mengetahui kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang cukup panjang, beliau mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'af. Seluruh amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Al hasanatu asyru amsalha ila 700 dha'fin. Dan satu amalan kebajikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, kata Nabi, akan tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku. Jadi kalau pahala amalan-amalan selain puasa, Allah akan lipat gandakan dari 10
10 kali lipat atau 700 kali lipat. Adapun puasa, hanya Allah yang tahu berapa kali lipat gandakannya. Allah mengatakan kecuali puasa keluar dari kaidah pelipat gandaan pahala. Kalau amalan selain puasa 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Adapun puasa khusus kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan balasnya langsung. Kata Allah Subhanahu wa taala, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya dan minumannya min ajli, karena aku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Dan bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan tatkala dia berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan tatkala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala khalufu fihi atyabu indallahi min rihal misik. Dan bau mulut yang keluar dari mulut seorang berpuasa lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau minyak kasturi. Oleh karenanya apa yang kita sebutkan tadi hanya sebagian dari pahala fadilah dari berpuasa. Adapun pahala yang hakiki tentang puasa yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan balasnya, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mewasiatkan amalan apa yang harus dia lakukan. Kata beliau, ya Rasulullah, murni bi amalin. Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku untuk beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu. Hendaknya kau berpuasa, tidak ada yang sebanding dengan puasa. Abu Umamah mengulangi lagi, ya Rasulullah, murni bi amalin, perintahkan aku untuk mengerjakan suatu amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu. Hendaknya kau berpuasa, tidak ada yang sebanding dengan puasa. Abu Umamah mengulangi untuk ketiga kali, ya Rasulullah, perintahkanlah aku untuk mengamalkan suatu amalan. Dan jawabannya juga sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu. Hendaknya kau berpuasa, tidak ada yang sebanding dengan puasa. Dan di antara yang kita harapkan dari berpuasa adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita renungkan tentang dosa-dosa yang kita lakukan, tentunya sangatlah banyak ya. Dan tidak ada di antara kita yang terlepas dari dosa, baik dosa yang dilakukan oleh lisan ataupun dari jawari, anggota tubuh, dan juga dari pandangan. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Di antara kesempatan untuk bisa terampunnya dosa-dosa kita adalah dengan berpuasa. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, was-shaimina was-shaimat. Dan para lelaki yang berpuasa dan para wanita yang berpuasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka ya maghfiratan, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dengan penuh berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Rasulullah SAW juga mengatakan, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahuma ya. Bahwasanya antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Banyak orang yang berpuasa, namun tidak semuanya meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ada syaratnya. Barang siapa yang beriman, melaksanakan ibadah puasa dengan keimanan, yakin bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala bagi orang berpuasa, wa ihtisaban, dan benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tatkala berpuasa dengan mengharapkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan maghfirah tersebut. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencela seorang yang mendapati bulan Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, kemudian beliau berkata, amin, amin, amin. Ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Maka para sahabat bertanya, kenapa engkau berkata demikian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa engkau mengaminkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna Jibril alaihissalam atani faqal, sungguhnya Jibril alaihissalam telah datang kepadaku dan dia berkata, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar
fa'ab'adahu Allahu qul amin. Jibril berkata, wahai Rasulullah, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah semakin menjauhkan dia. Katakanlah amin wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin, amin, amin. Ini hadis yang sangat tegas menunjukkan orang yang tidak diampuni oleh Allah pada bulan Ramadan adalah orang yang sangat merugi, sehingga didoakan keburukan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena bulan Ramadan telah dikondisikan oleh Allah untuk kita bisa meraih ampunan, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya maghfirah Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia tidak diampuni pada bulan tersebut, maka sudah sangat keterlaluan. Maka orang seperti ini berhak untuk didoakan kecelakaan, didoakan keburukan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Inna lillahi fi kulli yaumin wa lailah utaqa'u minan nar." Fi syahri Ramadan, bahwasanya setiap malam di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mencatat orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka jahanam. Setiap malam ini. Kita tidak tahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang tercatat tersebut. Entah malam keberapa kita beribadah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat kita, entah malam pertama, entah malam di tengah atau malam terakhir. Yang hadis ini menunjukkan lemahnya riwayat yang tersebar di masyarakat bahwasanya Ramadan terbagi menjadi 3. Seperti yang pertama apa? 10 malam apa katanya itu? Rahmat. 10 malam kedua? Maghfirah. 10 malam ketiga? Dibebaskan dari neraka jahanam. Kita bilang tidak benar. Dari malam pertama sampai malam terakhir semuanya rahmat Allah, semuanya ampunan Allah, dan semuanya pembebasan dari neraka jahanam. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa dzalika fi kulli lailah, dan pembebasan orang-orang dari neraka jahanam ini berlaku setiap malam. Setiap malam di bulan Ramadan. Kita berharap semoga kita termasuk dari orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan dibebaskan dari azab neraka jahanam. Yang perlu saya ingatkan ikhwani fillah azanillahu iyyakum, agar kita bisa menyempurnakan amalan ibadah puasa kita, maka yang berpuasa bukan hanya menahan lapar dan hanya menahan haus, tapi kita juga berusaha menjaga jawarih kita, menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan kemaksiatan. Terlebih-lebih lagi sebagian ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullah berpendapat jika seorang berpuasa kemudian melakukan dosa, maka puasanya batal, tidak sah. Ya. Meskipun ini pendapat yang kurang kuat, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya barang siapa yang berpuasa kemudian melakukan dosa-dosa, maka akan mengurangi pahala puasanya atau menggugurkan pahala puasanya. Tetapi puasanya tetap sah dan tidak perlu diqadha, ya. Karena jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tapi dia tidak raih dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan rasa dahaga. Bahkan kata Nabi SAW, rubba qaimin, dan betapa banyak orang yang salat malam, ya, tapi dia tidak mendapatkan dari salat malamnya kecuali hanya rasa letih. Dia tidak memperoleh kecuali hanya rasa letih. Ini menunjukkan ada orang-orang yang mereka berpuasa, mereka menahan lapar, mereka menahan haus, mereka menahan syahwat mereka. Akan tapi mereka terjerumus dalam praktek-praktek yang salah, dalam dosa-dosa, sehingga mereka tidak mendapatkan dari ibadah puasa mereka kecuali rasa lapar, rasa dahaga, dan rasa letih tatkala salat tarawih. Rasa letih tatkala salat tarawih. Oleh karena saya ingatkan juga kepada para ibu-ibu, ya, tatkala bulan Ramadan, ya, di antara bentuk berbakti kepada suami adalah menyiapkan santapan sahur dan juga santapan berbuka. Akan tapi jangan sampai israf, berlebih-lebihan, ya. Jangan sampai israf, berlebih-lebihan sehingga waktunya habisnya banyaknya untuk menyiapkan makanan. Dari pagi sudah pergi ke pasar beli barang macam-macam, kemudian masaknya dengan 10 model judul makanannya ada 10, ya. Kemudian akhirnya waktunya habis buat masak, sementara dia tidak sempat baca Quran, tidak sempat berzikir. Habis sholat segera assalamualaikum, kemudian bersegera untuk mengolah makanan. Maka ini hati-hati, karena ini kebiasaan sebagian para ibu-ibu, ya. Kalau sesekali tidak mengapa, tapi kalau setiap hari seperti itu, maka sayang waktunya. Dan kita tahu bahwasanya israf, berlebih-lebihan, ya, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah dan minumlah dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Banyak ulama yang mewasiatkan atau menasihatkan kalau memang punya kulkas yang besar, punya freezer yang besar, maka sebelum bulan Ramadan beli itu seluruhnya makanan untuk sebulan. Terutama kalau kita di sana di Madinah ya, semuanya es-esan, ikan es-esan, daging es-esan semuanya ya, kita beli buat sebulan atau buat setengah bulan sehingga keluar ke pasar jarang. Ya. Kalau di sini mungkin sulit dipraktekkan tersebut ya, karena mungkin kulkasnya kecil-kecil, freezernya kecil-kecil, dan juga antum lebih senang makan makanan yang segar. Adapun kalau di sana ya makanan banyak yang kalengan ya, sehingga sering saya dengar para khatib menasihatkan agar untuk membeli barang-barang sebelum datangnya bulan Ramadan.